Iya, silakan. Ada sampah ya, silakan buang dulu. Iya Pak. Di depan sampah ya. Iya. Kita mulai pada hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Ya, biar semua lagi. Oke, selamat pagi. Pagi. Pakai mana? Kabar semuanya? Oke, ini kita bertemu lagi ya untuk mengawali pelajaran ini. Langkahnya siapa untuk memimpin doa terlebih dahulu? Oke, siapa namanya? Rifki. Oke, silakan untuk memimpin doa ke kawan-kawannya. Sebelum kita memulai pembelajaran kita pada hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dinan wa bil muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Amin ya rabbal alamin. Oke, terima kasih Rifki telah memimpin doa kawan-kawannya. Selanjutnya kalau hari ini Bapak absen dulu ya. Anissa ya. Hadir, Pak. Oke, terima kasih Anissa. Anggun? Hadir. Oke, Anggun. Asidiki. Oke, yang lain semuanya masuk? Terima kasih ya untuk berdiri terlebih dahulu. Berdiri semuanya. Kita main-main berdiri. Berdiri terlebih dahulu ya. Oke, kita main-main dulu. Halo Bapak. Bilang pegang kepalanya. Kalau pegang kepalanya. Kalau telinganya, pegang telinganya. Kalau Bapak pegang pundak, silakan pegang pundak. Fokus biar Bapak semuanya. Yang salah kan dapat hukumannya. Oke? Ya? Oke. Kepala, telinga, pundak, pundak, telinga, kepala, kepala. Ya Pak? Oh berarti saya ini masih belum. Nah, lagi ya. Oke. Pundak, telinga, kepala, kepala, telinga, kepala, telinga, kepala, pundak, kepala, ke telinga, kepala. Nanti nggak fokus. Terima kasih. Oke, anak-anak semuanya, untuk hari ini sebelum kita lanjut ke materi ini, ada yang masih ingat untuk materi yang minggu lalu tentang apa? Silakan. Siapa? Siapa namanya? Anggun. Oke, Anggun. Silakan Anggun. Materi yang kemarin membahas tentang strategi dakwah Islam di Nusantara, salah satunya melalui yang pertama perdagangan, yang kedua perkawinan, yang ketiga politik, yang keempat kesenian. Oke, terima kasih. Kita beri aplaus untuk Anggun ya. Ada yang bisa menambahkan apa yang disampaikan Anggun tadi? Saya, Pak. Oke, Anissa silakan. Anissa. Ya. Jadi dari penjelasan dari Anggun tadi, strategi dakwah Islam di Indonesia itu sangat berperan ya Pak, karena melalui itu kan agama Islam dapat tersebar luas. Melalui contohnya kayak perdagangan itu mereka mubalik dari Arab, Gujarat dan Persia itu datang ke Indonesia dan menyebarkan agama Islam melalui perdagangan. Oke. Kemudian perkawinan Pak, perkawinan itu mubalik dari Arab atau mubalik terdahulu itu apa ya Pak, kayak menikahi permaisuri atau putri-putri kerajaan. Setelah itu mereka
masuk Islam dan menyebarkan agama Islam di Nusantara. Oke, luar biasa untuk Anissa. Kita biar tangan. Oke. Di minggu kemarin itu kita membahas tentang strategi dakwah di Nusantara ya. Ya. Di antara tadi yang disampaikan oleh Anissa dan si Agus ya. Misalnya lewat perdagangan, ada perkawinan, kesenian, ada sosial politik, kemudian ada tasawuf ya. Di situ nanti bagaimana Islam bisa masuk di kalangan masyarakat Indonesia dengan damai, diterima dengan baik ya. Seperti itu. Hari ini kita akan belajar setelah Islam itu sudah diterima, diubah, kemudian kita akan belajar bagaimana perkembangannya itu bagaimana ya. Namun sebelumnya untuk kebiasaan kita akan baca Quran dulu ya di dalam surat An-Nahl ayat 125. Maka yang punya HP dibuka ya. Quran surat An-Nahl ayat 125. Silakan ada yang mewakili untuk membaca Quran. Silakan siapa? Anissa Hakim. Luar biasa kerjanya. Oke. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanati wajadilhum billati hiya ahsan. Inna rabbaka huwa a'lamu biman Kemudian yang mengartikan karena siapa? Saya Pak. Oke, siapa namanya? Asadiki. Asadiki silakan artikan. Artinya serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pengajaran yang baik dan berdebatlah dengan mereka dengan cara baik. Sesungguhnya Tuhanmu dialah yang mengetahui siapa yang sesat dari jalannya dan dialah yang mengetahui siapa yang mendapat petunjuk. Oke, terima kasih Asadiki ya. Ya, dari apa yang dibacakan Asadiki tadi, alangkah baiknya ada yang memberikan isi kandungannya surat An-Nahl. Siapa yang mau memberikan isi kandungan surat An-Nahl? Saya Pak. Oke, siapa namanya? Rizky. Rizky Pak. Oke, Rizky silakan. Isi kandungan dari ayat 125 dari surat An-Nahl yaitu Rasulullah diperintahkan untuk menyeru manusia kepada kebaikan dengan hikmah dan pengajaran yang baik. Hikmah adalah tepat dalam perkataan, perbuatan, dan keyakinan serta meletakkan sesuatu pada tempatnya yang sesuai. Jika memang harus berdebat, maka berdebatlah dengan cara yang baik. Oke, terima kasih untuk Rizky ya. Kita beri aplaus ya. Untuk Anissa, Rizky dan si Rizky ya. Kita beri aplaus sekali lagi. Semangat. Kemudian ya, selanjutnya apa yang disampaikan oleh si siapa tadi? Rizky ya, dengan surat An-Nahl ayat 125 tadi. Intinya kita itu untuk berdakwah secara apa namanya, baik, lemah lembut bil hikmah, dengan cara lemah lembut agar mana apa yang kita sampaikan itu ya dapat diterima di masyarakat. Oke, Bapak akan tayangkan sedikit film pendek dengan bagaimana kita berdakwah. Jadi silakan Anda komentari.
apa yang dapat Anda ambil hikmah untuk motivasinya? Silakan. Pendek namun dapat memberi kita pelajaran apa? Ya, silakan. Saya memberi apa namanya atau motivasi dalam video ini. Motivasi dalam video itu yang pertama, kita harus hati-hati untuk melakukan sesuatu, terus saling memaafkan, dan juga tadi di video diperlihatkan akhlak yang baik kepada seorang guru. Oke. Terima kasih terutama untuk si Afif ya. Ya, apa yang disampaikan oleh Imam tadi luar biasa ya. Sebagai guru itu kan mendakwahkan Islam, ya, mengajarkan agama, pelajaran. Ya, artinya beliau tetap santun, bijaksana, walaupun dia itu apa namanya tadi disiram oleh muridnya atau santunnya, namun tetap memaafkan, berkata lembut ya. Ini kita sampai ke apa pembahasan ketiga. Kalau pertemuan pertama kita membahas tentang masuknya Islam ke Nusantara, yang mana beberapa teori, teori Gujarat, teori Arab, dan teori Persia, dan yang menambahkan teorinya. Kemudian kemarin kita belajar strategi dakwahnya Islam di Nusantara, bagaimana para mubalik dari wali zaman dulu itu mendakwahkan Islam ke Nusantara, cara itu tadi perkawinan, tasawuf dan lain sebagainya. Hari ini kita akan membahas tentang berkenaan perkembangan dakwah Islam di Nusantara itu sendiri ya. Bagaimana nanti akan kita sebuah dakwah Islam dari Nusantara. Nah, kemudian apa yang kita akan bahas? Karena dengan ini kita prosesnya semuanya ya. Di perkembangan Islam nanti, kalau kita belajar strategi ya, kita kemudian kawinan berkaitan di budaya dan tasawuf. Ini bagaimana perkembangannya ya? Tradisi dan perkembangan Islam di Indonesia itu terjadi pertama karena ini komunikasi, kemudian pengaruh Islam di Indonesia, sistem kekuasaan dan hukum, yang perkembangan kota, kemudian muncul kerajaan Islam di Nusantara. Di antara yaitu ada Nabi Dore, Watarung, Banten, Mataram. Nanti kalian diskusi, menggali informasi, bersama dengan presentasi, kalian mampu menguraikan perkembangan dakwah Islam di Nusantara dengan benar dan komunikatif. Kemudian setelah melaksanakan kegiatan diskusi, menggali informasi, kalian dapat menguraikan kerajaan Islam di Nusantara itu dengan ya. Kemudian yang terakhir setelah melakukan kegiatan diskusi, menggali informasi dan presentasi ya, strategi mampu menyajikan prinsip-prinsip dakwah dan perkembangan Islam di Indonesia dengan tepat dan penuh rasa. Di buku paket yang sudah Bapak bagi juga sudah ada ya. Silakan diamati dulu. Kira-kira nanti ada permasalahan apa? Oke ya, mati. Mudah untuk mengamati gambarnya? Ya? Oke, Bapak akan tayangkan untuk video dan nambah referensi kalian. Silakan diamati ya. Adapun perkembangan agama Islam di Papua berjalan agak lambat. Islam masuk ke Irian terutama karena pengaruh raja-raja Maluku, para pedagang yang beragama Islam, dan ulama atau mubalik dari Maluku. Yang ketiga, perkembangan Islam di Sulawesi.
Pada abad ke-16, Islam telah masuk ke Sulawesi yang dibawa oleh Datuk Ribandang dan Sumatera Barat. Daerah-daerah yang mula-mula dimasuki Islam di Sulawesi Selatan adalah Goa, sebuah kerajaan di Sulawesi Selatan. Yang keempat, kembang Islam di Nusa Tenggara. Sebagaimana daerah lain, pada tahun 1540 Masehi, agama Islam masuk pula ke Nusa Tenggara. Masuknya agama Islam ke Nusa Tenggara dibawa oleh para pembelai dan oleh para wali yang berjumlah 9 yang kemudian dikenal dengan Wali Songo. Setelah kita mempelajari penyebaran perkembangan Islam di Indonesia, mari kita perhatikan beberapa kerajaan Islam yang ada di Indonesia. Pertama, Samudra Pasai. Samudra Pasai adalah kerajaan Islam yang dipandang dari kerajaan Islam pertama di Indonesia. Akan tetapi, jika dikaitkan dengan dua kerajaan sebelumnya, yakni kerajaan Jumba dan kerajaan Berla, maka kerajaan Samudra Pasai adalah kelanjutan dari kerajaan Islam Berla. Yang kedua, kerajaan Aceh. Kerajaan Aceh Para tokoh teladan pada masa permulaan masuknya Islam yang mengedepankan cara damai. Yang keempat, menjadikan semua aktivitas dalam hidup sebagai sarana syiar Islam dan dakwah. Yang kelima, belajar dari para tokoh penyebar Islam di Indonesia yang memperkenalkan dan mengajarkan Islam kepada penduduk setempat dengan cara damai dan Oke, anak semuanya, setelah Anda mengamati gambar yang ada di buku paket kalian dan video tadi yang Bapak tayangkan, kira-kira ada apa masalah apa? Mau menyampaikan? Ya Pak. Oke, Anissa, silakan. Ya, yang saya amati dari video tersebut itu kan banyak penyebaran Islam ya Pak, dari berbagai itu, banyak ada di Jawa, di Sumatera dan lain. Terus itu tuh sepertinya lebih pesat di Pulau Jawa. Dan mengapa di Irian atau di Papua itu nggak terlalu berkembang pesat? Oke, ada permasalahan berarti penyebaran Islam belum merata. Berarti silakan Anda cari bukti-bukti pendukungnya, ya. Kemudian yang lain, siapa yang menyampaikan permasalahan? Oke, si Indah. Jadi ini Pak di Cirebon, ini kan ada gambar kan Pak tadi di buku ini. Ini ngapa pagarnya ini kayak pura ya Pak? Ini maksudnya gimana Pak? Oke, ya, jadi di gambar itu ada kerajaan Cirebon ya. Itu gambar kerajaan itu ada sebuah pagar yang pagarnya itu tidak seperti halnya adat istiadat umat Islam ya, seperti pura, adatnya masih Hindu Buddha, kok bisa itu ya. Nanti silahkan kalian semuanya telusuri bukti-bukti pendukungnya kok bisa seperti itu ya. Oke, silahkan kalian untuk menelusuri bukti-bukti pendukung apa yang menjadi dua permasalahan tadi. Divisinya? Sudah, oke. Silakan untuk perwakilan kelompoknya dan silakan di depan. Kelompok pertama ada siapa namanya? Dari.
Oke, ya silakan Mas di depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Darin, saya perwakilan dari kelompok 1 yang akan menjelaskan tentang perkembangan Islam di Jawa. 1. Wali Songo, simbol perintis Islam bagi penyebarannya menyiarkan agama Islam ke daerah pedalaman Pulau Jawa sehingga agama Islam berkembang dengan pesatnya. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Saya. Kenapa penyebaran agama Islam di Jawa Tengah dipusatkan di Demak? Alasan dipusatkannya di Demak adalah karena usulan dari Wali Songo dan karena tempatnya yang strategis yang berada di tengah-tengah yang bisa dijangkau dari manapun, dari Jawa Timur, dari Jawa Tengah, dari Jawa Barat. Bagaimana? Apakah sudah jelas? Sudah. Ya, dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita beri aplaus untuk kelompok pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hafiz dari perwakilan kelompok 3 akan mempresentasi para pahlawan. Yang kedua, meneladani sikap para dai. 3. Berusaha menjadi dai yang mukhlis atau ikhlas. 4. Membangun optimisme. Yang nomor 5, bersikap moderat atau netral. Yang 6, menjadikan aktivitas sebagai sarana dakwah. Contohnya seperti kehidupan kita sehari-hari. 7. Berusaha menjadi dai yang diteladani umat. Contohnya di kalangan anak muda, kalangan generasi milenial. Yang ke-8 adalah memahami dan menganalisis sumber yang valid. Terima kasih. Ada yang ditanyakan? Siapa yang mau tanya? Oke, Pak silakan. Maksud bersikap moderat itu menurut Anda itu apa? Moderat itu netral, jadi di tengah-tengah, enggak radikal atau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kesimpulan dari materi kita pada hari ini, ya, perkembangan Islam di Nusantara mengalami peningkatan pada abad ke-7 Hijriah atau ke-13 di berbagai wilayah di Indonesia. Contohnya di Sulawesi, Kalimantan, Maluku, Papua, Nusa Tenggara, dan Jawa. Nah, agama Islam masuk ke Indonesia dan berkembang sebagai agama baru yang dapat diterima dengan baik melalui perdagangan, perkawinan, tasawuf, pendidikan sosial, dan politik. Sekian kesimpulan dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri aplaus untuk si Rizky. Oke, semuanya akan mengatakan sedikit kesimpulan pelajaran hari ini. Disampaikan oleh Rizky bahwasanya Islam datang di Indonesia itu sebagai agama yang baru, dibawa oleh para mubalik, para dai. Kemudian ada beberapa hikmah atau perilaku yang dapat kita contoh, ya, dalam mengembangkan atau menjalankan Islam di Nusantara. Itu pada zaman itu mubalik zaman itu sangat menghargai kebudayaan, ya. Masyarakat dia bersifat moderat, nggak terlalu kaku, nggak terlalu ekstrim, tapi juga nggak terlalu lentur, ya. Nah, dia bersifat pertengahan, saling menghormati, menghargai apa yang telah menjadi tradisi zaman itu, ya, sehingga ya Islam dapat diterima dengan baik, ya. Sukarela masyarakat zaman itu langsung menurut Islam. Nah, itu kemudian kita telah kesimpulan ya, semuanya. Silakan kita evaluasi ada soal apa yang dikerjakan, ya, beberapa soal. Ya. Bagaimana anak semuanya sudah kerjakan soalnya? Sudah. Nanti dikumpul ya. Ya. Kasih. Ya. Ya. Jadi pelajaran ini silahkan yang memberikan refleksi pembelajaran ini. Bagaimana kesan-pesannya setelah Anda belajar PAI, ya, khususnya membahas sejarah saat ini, saat ini. Bagaimana? Silakan.
Menurut saya dengan adanya metode pembelajaran seperti ini kita dapat lebih memahami Pak. Kita juga lebih efektif dalam menerima pelajaran yang disampaikan melalui video dan presentasi tersebut. Apalagi ada sesi tanya jawab, itu juga bisa menambah kita untuk mendapatkan ilmu. Oke, terima kasih Anissa. Yang lain? Pembelajarannya seperti yang disampaikan oleh teman saya tadi, belajarannya menggunakan TV, video, itu sangat efektif sekali daripada pelajaran yang hanya menggunakan buku. Dan juga tadi ada presentasi juga yang membuat kita semakin aktif dalam melatih public speaking gitu. Menurut saya itu sangat luar efektif, jadi lebih efektif sekali. Terima kasih untuk Akun ya memberikan komentar hari ini. Beri apa ya? Ya, kita sudah refleksi diri. Untuk minggu depan ya, kita akan belajar kalau ya. Kalau 3 hari 3 minggu ini kita belajar tentang Islam di Nusantara, kita akan mulai belajar bagaimana Islam itu berkembang di dunia. Ya, perkembangan Amerika, di Afrika, ya, juga di Australia itu seperti apa, ya, Asia, kemudian juga ada di Timur Tengah saja. Islam bahkan berkembang di seluruh dunia. Seperti apa yang kita rasakan saat ini ya, tentunya kita akan belajar dengan Islam atau perkembangan Islam di dunia dan juga sebuah rahmat Islam bagi semesta saya. Dan semuanya karena waktu kita tidak habis ya, maka kita tutup pelajaran ini bukan yang membaca Alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillah rabbil alamin. Bapak dan kurang maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.